Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Musaki Nugraha dengan NIM 2311102051. Nah, pada hasil ini saya akan menjelaskan hasil proposal yang telah saya buat pada tugas atau tulis ilmiah dengan judul Analisis Sentimen Review Aplikasi Si Anteng menggunakan metode Naive Bayes. Nah, overview aja. Aplikasi Si Anteng ini dia aplikasi Transjateng milik Jawa Tengah. Jadi semuanya yang misal Trans Jateng, Trans Banyumas itu ada semua pada informasi aplikasi Sianteng ini. Nah, selanjutnya pada pendahuluan. Aplikasi Sianteng memiliki ribuan ulasan pengguna. Selanjutnya ada di ulasan bersifat tidak struktur, evaluasi manual tidak efisien, dan tidak objektif. Dibutuhkan pendekatan analisis sentimen otomatis. Nah, gap penelitian ini muncul karena banyaknya ulasan belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengetahui tingkat kepuasan dan keluhan pengguna sehingga dibutuhkan metode yang efisien dan sesuai untuk teks berbahasa Indonesia. Nah, selanjutnya pada rumusan masalah. Eh, Rumusan masalah ini memiliki tiga rumusan, yaitu penerapan naif bias, performa model, dan kecederaan sentimen pengguna. Selanjutnya di tujuan penelitian ini adalah mengklasifikasikan sentimen ulasan, mengukur performa model menggunakan metrik evaluasi, serta mengetahui opini pengguna terhadap aplikasi si Anteng. Nah, selanjutnya eh, pada batasan penelitian ini review Google Play Store periode Januari 2024 sampai November 2005 menggunakan bahasa Indonesia dengan dua kelas sentimen positif dan negatif. Data yang digunakan berupa teks, ulasan, rating, dan tanggal dengan karakteristik data tidak terstruktur sehingga banyak mengandung typo dan bahasa tidak baku. Nah, contoh data ini ditunjukkan bahwa ulasan memiliki variasi panjang teks, rating, serta sentimen yang berbeda. Hal ini memperkuat alasan perlu di preprocessing sebelum data diproses lebih lanjut. Nih contohnya, saya pengguna setia Transjateng. Saya merasa terbantu dengan aplikasi ini. Tapi saya mau komplain tentang pengemudinya, misal. Nah, dia mengasih rating itu 4 dengan tanggalnya itu di tanggal 15 November 2025. Ini termasuk sentimen negatif. Lanjutnya ada di nungguin dah lama di halte transnya datangnya malah gak berhenti bintang satu lah untuk Transjateng posisi jam setengah 8. Dia ngasih bintang satu dan yang ketiga ini bintang satu juga. Nah, selanjutnya pada metodologi penelitian ini yang pertama ada di identifikasi masalah. Selanjutnya ada di studi literatur, sentimen teks, mining, naik bias. Nah, selanjutnya ada di pengumpulan data. Ini kayak nge-scraping data dari apa ya namanya Google Play Store. Nah, ini preprocessing ini untuk scaffolding, tokenizing, stopword removal, dan stemming. Ini untuk preprocessing yang harus dilakukan karena ada banyak kalimat yang tidak baku sehingga untuk memudahkan ketika pelatihan model naive Bayes. Nah, selanjutnya ada di pelabelan data, ini termasuk positif atau negatif. Seperti tadi, ini ada, saya sudah melabelkan bahwa ini tuh ulasan negatif, negatif, dan negatif. Nah, selanjutnya ada di pembuatan kata, selanjutnya ada di pelatihan model naive Bayes. Ini ketika sudah semua, nanti kita langsung melatih dengan model naive Bayes yang Nah, selanjutnya ada di pengujian model, selanjutnya ada di evaluasi. Ini di dalam itu ada akurasi, preprocession, recall, F1 score, analisis hasil sentimennya, selanjutnya ada di kesimpulan. Nah, preprocessing teks ini yang pertama ada cleaning. Cleaning ini untuk menghapus karakter yang tidak diperlukan seperti simbol, angka, emoji, dan tanda baca. Soalnya tadi di contoh ini tadi banyak kayak ada titik, koma yang tidak sesuai. Ini ada di komanya itu bisa double. Nah, selanjutnya ada di scaffolding. Ini untuk mengubah seluruh teks menjadi huruf kecil agar konsisten. Ini nanti akan diubah menjadi huruf kecil. Ini tokenizing ini untuk memecah kalimat review menjadi kata-kata. Nah, stop word removal ini untuk menghapus kata umum seperti dan, yang, di karena tidak berpengaruh pada sentimen.
Selanjutnya ada di stemming. Stemming ini untuk mengubah kata peribuan menjadi kata dasar agar makna kata seragam. Nah, selanjutnya ada di metode klasifikasi. Setelah preprocessing, dalam diproses menggunakan metode klasifikasi sentimen, ekstraksi fitur TF-IDF. Digunakan untuk mengubah teks menjadi bentuk numerik berdasarkan bobot kata. Nah, pembagiannya ini, saya ini bagian 80% ini untuk data sebagai data latih, selanjutnya di 20% ini data sebagai data uji. Algoritma yang digunakan ini naif bias karena sesuai data teks. Nah, di evaluasi model ini dilakukan untuk mengetahui performa model klasifikasi yang dibangun. Yang pertama ada di conversion metric, digunakan untuk melihat hasil prediksi benar atau salah. Selanjutnya ada di akurasi, ini untuk menunjukkan tingkat ketepatan model secara keseluruhan. Yang ketiga ini ada di precision, ini untuk mengukur ketepatan prediksi sentimen positif. Yang keempat itu ada recall, ini mengukur kemampuan model mendeteksi sentimen positif. Yang terakhir ada di F1 score, ini rata-rata antara precision dan recall. Nah, output yang diharapkan ini berupa informasi yang bisa digunakan sebagai bahan evaluasi. Yang pertama ada di hasil klasifikasi sentimen review positif atau negatif. Nah, selanjutnya ada di persentase sentimen pengguna terhadap aplikasi Sianteng. Yang ketiga ada di informasi keluhan atau masalah yang sering muncul di review. Nah, manfaat penelitian ini di kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk membantu pihak pengelola dalam mengevaluasi layanan aplikasi si Anteng. Nah, selanjutnya ada memberikan gambaran opini menggunakan pengguna secara objektif. Yang terakhir ada di menjadi referensi penerapan analisis sentimen pada layanan publik. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.